Pernahkah Anda merasa tak terlihat oleh seseorang yang Anda sukai? Rasanya seperti awan gelap tiba-tiba datang, meninggalkan Anda di dunia penuh penolakan. Perasaan ditinggalkan, ragu, dan tidak berdaya bisa sangat menguras energi. Tapi jangan biarkan emosi sulit ini menjatuhkan Anda. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita selalu punya pilihan untuk menentukan cara merespons. Alih-alih terpuruk karena penolakan, jadikan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menunjukkan kekuatan diri Anda yang sebenarnya. Di video hari ini, kita akan membahas cara mengubah penolakan menjadi peluang untuk menarik perhatian dan membuat orang lain memperhatikan Anda. Ini bukan tentang bermain-main atau menjatuhkan orang lain, melainkan menggunakan kecerdasan emosional dan ketahanan diri untuk menciptakan kesan yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami untuk belajar bagaimana mengubah penolakan menjadi pijakan menuju kesuksesan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Pada akhir video ini, Anda akan menemukan cara mengubah setiap hambatan menjadi langkah maju dalam hidup dan hubungan Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan untuk mendukung kami, dan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Siapa tahu, wawasan Anda bisa membantu orang lain bangkit. Ayo mulai perjalanan ini bersama. Nomor 1. Lupakan dia untuk sementara waktu. Ketika seorang wanita mengabaikan Anda, salah satu langkah efektif dalam stoicisme adalah mencoba melupakannya untuk sementara. Ini bukan berarti mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura bahwa situasi tersebut tidak memengaruhi Anda. Sebaliknya, ini tentang mengalihkan fokus Anda pada hal-hal yang benar-benar penting dan bisa Anda kendalikan, seperti diri sendiri dan pertumbuhan pribadi Anda. Mulailah dengan mengevaluasi kembali tujuan hidup Anda. Apa yang sedang Anda kejar? Prestasi apa yang akan membuat Anda bangga? Tuliskan tujuan-tujuan ini, lalu rencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah sederhana ini bisa langsung mengalihkan perhatian Anda dari apa yang mengganggu ke apa yang membangun diri Anda. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menekuni hobi baru atau melanjutkan hobi yang sudah ada. Entah itu bermain gitar, bergabung dengan tim olahraga, atau belajar memasak, hobi bukan sekadar pengalih perhatian. Hobi adalah investasi dalam kebahagiaan dan keterampilan Anda. Kegiatan ini mengisi waktu Anda dengan kesenangan sekaligus pengembangan diri, yang sejalan dengan prinsip stoicisme. Jangan lupa tentang orang-orang yang selalu mendukung Anda. Habiskan waktu berkualitas dengan teman dan keluarga. Hubungan ini mengingatkan Anda bahwa pengabaian dari satu orang tidak menentukan nilai diri Anda atau kemampuan Anda untuk dicintai. Refleksi diri juga merupakan praktik penting. Gunakan waktu ini untuk memikirkan kebajikan Anda dan bagaimana Anda bisa meningkatkannya. Apakah Anda sudah cukup sabar, baik hati, atau berani seperti yang Anda inginkan? Stoicisme mengajarkan bahwa karakter kita adalah satu hal yang harus terus kita kembangkan dan adalah hal utama yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Dengan mengalihkan fokus seperti ini, Anda mulai menerapkan prinsip stoicisme bahwa peristiwa eksternal seperti diabaikan tidak seharusnya mengganggu kedamaian batin atau kebahagiaan kita. Anda akan mulai menyadari bahwa pengabaian dari dia sebenarnya tidak memengaruhi nilai diri Anda atau kemampuan Anda untuk menjalani hidup yang memuaskan. Intinya, melupakan dia untuk sementara bukan berarti menyangkal perasaan Anda, tetapi ini adalah pendekatan proaktif untuk merebut kembali kedamaian Anda dan mengarahkan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk memilih kemana perhatian Anda akan diarahkan, dan fokus pada pertumbuhan pribadi serta kebahagiaan adalah pilihan yang selalu tepat. Nomor 2. Jangan bereaksi secara emosional. Stoicisme mengajarkan pentingnya mengendalikan reaksi kita dan tetap tenang, apapun yang terjadi. Jadi, ketika Anda merasa diabaikan oleh seorang wanita, mungkin dia ingin melihat bagaimana Anda merespons. Ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan kekuatan karakter dan rasa percaya diri, bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada diri sendiri. Misalnya, jika dia tidak membalas pesan Anda atau terlihat menjauh saat bersama, mungkin terasa seperti Anda sedang disingkirkan. Namun, ingatlah bahwa bereaksi dengan emosi hanya akan memperburuk situasi atau membuat Anda merasa lebih buruk. Cobalah pendekatan yang tenang dan sopan. Sebuah kalimat sederhana seperti, "Hei, aku merasa kamu sedikit menjauh akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang salah," dapat memberikan kesan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan perhatian, tetapi tetap tenang dan tidak langsung membuat asumsi. Jika dia tetap mengabaikan Anda, tetaplah tenang. Disinilah prinsip stoicisme benar-benar diuji.
Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu tindakan dan sikap kita sendiri. Anda tidak bisa mengendalikan perilakunya, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons. Dengan tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa frustrasi atau marah, Anda sedang melatih daya tahan stoik dan menjaga kedamaian batin Anda dari gangguan luar. Selain itu, gunakan kesempatan ini untuk merefleksikan diri Anda. Lakukan aktivitas yang memperkaya hidup Anda dan membawa kebahagiaan, tanpa tergantung pada pengakuannya. Ini bukan hanya tentang menunjukkan kepadanya bahwa Anda kuat dan percaya diri, tetapi juga benar-benar merasa demikian. Anda membuktikan bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Dan jika situasi tidak berubah, ingat bahwa stoicisme juga mengajarkan tentang martabat dalam melepaskan. Jika upaya Anda terus-menerus untuk berkomunikasi tidak mendapat tanggapan, mungkin ini saatnya untuk mundur dan mengevaluasi kembali. Ini bukan berarti kalah, melainkan keputusan strategis untuk mengarahkan energi Anda ke tempat yang lebih dihargai dan dibalas dengan baik. Nomor 3. Abaikan dia kembali. Ketika seorang wanita yang Anda sukai memutuskan untuk mengabaikan Anda, reaksi awal Anda mungkin ingin membalasnya dengan cara yang sama, yaitu mengabaikannya kembali. Meskipun terdengar aneh, langkah ini sebenarnya berakar pada penghormatan terhadap diri sendiri dan nilai-nilai Anda, yang merupakan prinsip inti dalam stoicisme. Bayangkan Anda mengirim pesan tetapi tidak mendapat balasan, atau sedang berbicara dan dia tiba-tiba mengalihkan topik. Sangat menggoda untuk terus berusaha mendapatkan perhatiannya. Namun, memilih untuk tidak mengirim pesan tambahan atau melanjutkan percakapan dengan cara Anda sendiri bukanlah sekadar membalas dendam. Ini tentang menghargai ketenangan batin Anda dan tidak membiarkan tindakan orang lain mengganggunya. Misalnya, jika Anda sedang berbicara dalam sebuah kelompok dan dia mengabaikan komentar Anda, alih-alih berusaha mati-matian menarik perhatiannya, ambil langkah mundur dengan anggun. Berinteraksilah dengan orang-orang lain yang menghargai kontribusi Anda, atau nikmati momen dengan mendengarkan percakapan tanpa merasa terabaikan. Ini bukan berarti Anda menerima perlakuan tidak hormat, tetapi Anda sedang melatih daya tahan stoik dengan memilih untuk tidak terganggu oleh peristiwa eksternal. Dalam situasi publik, jika Anda merasa diabaikan, mengundurkan diri secara sopan dan melanjutkan aktivitas Anda sendiri bisa menjadi langkah yang memberdayakan. Ini menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Pendekatan ini tidak hanya menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri, tetapi juga secara halus menyampaikan pesan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa dengan mudah diabaikan. Dengan tidak melibatkan diri dalam perilaku yang merendahkan Anda menjalankan prinsip stoik, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan dan reaksi Anda sendiri. Langkah ini bukan tentang merusak ego atau bermain-main, melainkan pilihan sadar untuk menjaga kedamaian batin Anda dan menunjukkan bahwa meskipun Anda terbuka untuk interaksi yang saling menghormati, Anda juga cukup kuat untuk menjauh dari hubungan yang tidak menghargai Anda. Inilah arti hidup dengan martabat ala stoicisme, menemukan kekuatan, rasa hormat terhadap diri sendiri, dan kedamaian dalam menghadapi sikap cuek dari orang lain. Nomor 4. Keluar dan nikmati hidup. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan perasaan, melainkan untuk mengelolanya dengan melakukan hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi, jika seorang wanita mengabaikan Anda, daripada terus memikirkannya, kenapa tidak mengalihkan energi Anda ke sesuatu yang menyenangkan? Hal ini bisa sesederhana menonton film yang membuat Anda tertawa, bermain basket, atau berjalan santai di taman. Aktivitas-aktivitas ini bukan sekadar pengalih perhatian, tetapi juga cara untuk menegaskan bahwa Anda bisa menciptakan kebahagiaan sendiri, tanpa bergantung pada perhatian atau tindakan orang lain. Mengajak teman untuk ikut serta bisa membuat dampaknya lebih positif. Teman-teman dapat mengangkat suasana hati Anda, memberikan sudut pandang yang berbeda, dan mengingatkan Anda akan nilai diri Anda melalui dukungan mereka. Bersama mereka, Anda bisa menjelajahi tempat baru, mencoba aktivitas seru, dan menciptakan kenangan baru. Koneksi sosial semacam ini sangat penting dalam filosofi stoicisme, menghargai dan membangun komunitas yang Anda miliki dapat memperkuat ketahanan Anda terhadap emosi negatif. Jika Anda masih merasa kurang bersemangat, cobalah keluar dari rutinitas Anda. Kunjungi restoran baru, tonton pertunjukan musik langsung, atau bergabung dengan acara lokal yang sesuai dengan minat Anda. Pengalaman ini tidak hanya mengalihkan pikiran Anda dari rasa diabaikan,
tetapi juga memperluas wawasan Anda, mempertemukan Anda dengan orang-orang baru, dan mungkin membuka peluang baru dalam hidup Anda. Stoicisme mendorong kita untuk merangkul momen sekarang dan memanfaatkan setiap situasi sebaik-baiknya. Kadang-kadang, ini berarti keluar dari zona nyaman untuk menemukan sisi baru dari hidup dan diri kita sendiri. Jadi, ketika Anda merasa diabaikan, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk kembali terhubung dengan hal-hal yang membuat Anda menjadi diri Anda. Keluar, nikmati hidup, dan hadapi dunia. Pendekatan ini tidak hanya membantu Anda menghadapi perasaan penolakan, tetapi juga membangun karakter dan kebahagiaan hidup Anda dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai stoicisme. Nikmati perjalanan ini, fokus pada hal-hal baik, dan biarkan hidup Anda dipenuhi pengalaman yang menegaskan nilai dan kebahagiaan Anda. Nomor 5. Bangun kedudukan sosial. Salah satu cara yang memberdayakan untuk menghadapi situasi saat Anda diabaikan adalah dengan fokus membangun status sosial Anda. Ini bukan tentang mencari pengakuan, melainkan tentang meningkatkan rasa nilai diri dan kehadiran Anda di komunitas, sejalan dengan prinsip stoicisme tentang perbaikan diri dan kemandirian. Dengan meningkatkan status sosial Anda melalui kegiatan positif, Anda tidak hanya menjadi lebih menarik bagi orang lain, tetapi juga memperkuat rasa hormat dan kepercayaan diri Anda. Bagaimana cara melakukannya? Investasi pada diri sendiri. Mulailah dengan memperhatikan kesehatan fisik dan mental Anda. Latihan rutin di gym tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga kepercayaan diri, membuat Anda merasa lebih energi. Mempelajari hobi baru atau keterampilan baru, seperti belajar bahasa asing, memasak, atau bermain alat musik, memperkaya hidup Anda dan memberi Anda topik menarik untuk dibicarakan. Pengembangan karir. Fokuslah pada kemajuan karir Anda. Ambil kursus baru atau tantangan di tempat kerja yang dapat meningkatkan kemampuan Anda. Jaringan profesional juga penting, hubungan ini dapat membuka pintu ke peluang baru dan memberikan dukungan serta saran. Prestasi karir Anda mencerminkan dedikasi dan kompetensi, yang meningkatkan citra diri Anda. Kegiatan sosial dan relawan. Menjadi sukarelawan adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan status sosial Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki empati, kepedulian, dan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Karakter ini membuat Anda lebih menonjol sekaligus menghubungkan Anda dengan komunitas secara lebih mendalam, selaras dengan nilai-nilai stoik. Gunakan media sosial secara strategis. Media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk menunjukkan siapa Anda. Bagikan pengalaman, pencapaian, atau minat Anda, seperti mendaki gunung, mengikuti acara sukarelawan, atau keberhasilan di tempat kerja. Ini bukan tentang pamer, melainkan tentang berbagi kisah hidup Anda dengan cara yang menarik dan mengundang orang lain untuk melihat keunikan diri Anda. Dengan fokus pada area ini, Anda menciptakan kehidupan yang kaya dan aktif, sesuatu yang sulit diabaikan oleh siapapun. Anda juga menjalankan prinsip stoicisme dengan mengontrol tindakan dan perkembangan diri Anda, bukan terjebak dalam bagaimana orang lain mempersepsikan Anda. Ingat, membangun status sosial bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi juga tentang bagaimana Anda menghargai dan memandang diri sendiri. Dengan begitu, Anda tidak hanya menarik perhatian orang lain, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh arti dan bermakna. Nomor 6. Tunjukkan nilai diri Anda. Dalam filosofi stoik, nilai diri kita tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh kebajikan dan tindakan kita sendiri. Jadi, ketika seorang wanita mengabaikan Anda, jangan merasa mundur atau terpuruk. Sebaliknya, lihatlah kesempatan untuk menunjukkan nilai diri Anda. Tunjukkan kecerdasan, kelucuan, dan pesona Anda. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dia, melainkan tentang tetap setia pada karakter dan keunggulan diri Anda. Misalnya, jika Anda berada dalam sebuah kelompok dan dia membicarakan topik yang Anda kuasai, masuklah ke dalam diskusi dengan percaya diri. Bagikan wawasan Anda dengan cara yang menambah nilai pada percakapan tersebut. Ini bukan sekadar menunjukkan apa yang Anda tahu, tetapi tentang berkontribusi secara bermakna, sebuah nilai inti dalam stoicisme. Humor juga merupakan alat yang ampuh. Jika dia melontarkan komentar sarkastik, membalasnya dengan tanggapan yang cerdas dan ringan dapat menunjukkan ketahanan Anda serta kemampuan untuk menangani tekanan sosial tanpa terganggu. Ini mencerminkan ideal stoik untuk tidak membiarkan tindakan eksternal mengganggu kedamaian batin Anda. Selain itu, menjadi pendengar yang baik adalah cara penting untuk menunjukkan nilai diri Anda. Jika dia berbagi sesuatu,
dengarkan dengan seksama dan berikan komentar atau pertanyaan yang bijak. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai percakapan dan menghormati perspektifnya, meskipun sepertinya dia tidak memberikan perhatian yang sama kepada Anda. Ini tentang menghidupi rasa hormat dan martabat, nilai-nilai stoik yang mendasar. Dengan mengekspresikan kualitas-kualitas ini, Anda tidak hanya berusaha menarik perhatiannya, tetapi juga mempraktikkan prinsip stoik tentang rasa hormat dan integritas. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda dan bersedia membagikannya dengan orang lain, tanpa memperhatikan bagaimana mereka merespons Anda. Jadi, lain kali ketika Anda merasa diabaikan, ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak berkurang hanya karena ketidakpedulian orang lain. Terus tampil sebagai versi terbaik dari diri Anda dan biarkan tindakan Anda yang berbicara tentang siapa Anda. Dengan cara ini, Anda menjaga ketenangan stoik dan menunjukkan bahwa Anda bukanlah orang yang mudah diabaikan. Nomor 7. Akhiri semua komunikasi. Menghentikan komunikasi bukanlah tentang bersikap dendam atau pasif-agresif. Ini adalah tindakan menghormati diri sendiri dan menjaga energi emosional Anda. Jika Anda sudah mencoba menghubungi dan tidak mendapatkan respons, atau jika setiap upaya untuk terhubung selalu berakhir dengan kesunyian, mungkin ini saatnya untuk mundur. Artinya, berhenti mengirim pesan, menelepon, atau meminimalkan interaksi. Jika Anda bertemu dengannya secara langsung, langkah ini bukan untuk memanipulasi atau memancing reaksi, tetapi untuk memberikan kedamaian yang pantas Anda dapatkan. Misalnya, jika Anda terbiasa mengirimkan pesan tetapi dia tidak pernah membalasnya, berhentilah mengirim pesan lebih banyak dengan harapan hasil yang berbeda. Begitu juga, jika Anda menelepon tetapi dia tidak menjawab, hindari dorongan untuk terus menelepon. Ini bukan hanya tentang menunjukkan bahwa Anda tidak menerima sikap diabaikan, tetapi juga menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda menghormati nilai diri Anda dan tidak akan terus mengejar seseorang yang tidak menghargai usaha Anda. Dalam situasi sosial, jika Anda berada di lingkaran yang sama dengannya, Anda tidak perlu bersusah payah untuk berinteraksi dengannya. Anda bisa mengakui kehadirannya secara sopan jika perlu, tetapi fokuskan perhatian Anda pada orang lain yang menghargai kehadiran Anda. Ini bukan tentang menghindarinya karena dendam, melainkan mengalihkan energi Anda ke interaksi yang lebih positif. Dari sudut pandang stoik, langkah ini memiliki kekuatan besar. Kita tidak boleh membiarkan kedamaian batin kita terganggu oleh perilaku eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan memilih untuk menghentikan komunikasi, Anda mempraktikkan disiplin pelepasan ala stoik, bukan sebagai bentuk hukuman atau kepahitan, tetapi sebagai latihan untuk fokus pada hal-hal yang memperkaya hidup Anda dan menjaga ketenangan Anda. Ingat, pendekatan ini adalah tentang menjaga martabat dan ketenangan pikiran Anda. Ini adalah bentuk perawatan diri, memastikan Anda tidak terus-menerus terluka atau terganggu oleh kurangnya keterlibatan seseorang. Tetaplah setia pada nilai-nilai Anda, fokus pada mereka yang menguatkan Anda, dan terus jalani hidup yang membuat Anda bangga. Inilah cara stoik, menemukan kebebasan dengan memusatkan perhatian pada hal yang benar-benar penting dan melepaskan apa yang tidak penting. Nomor 8. Jangan memohon perhatian darinya. Menurut filosofi stoik, nilai diri kita tidak boleh bergantung pada perhatian atau persetujuan orang lain. Jadi, jika seorang wanita mengabaikan pesan Anda, jangan mengirimkan lebih banyak pesan dengan harapan mendapatkan respons. Alih-alih, mundurlah sejenak dan pikirkan mengapa Anda merasa perlu mencari perhatian dan ingatkan diri Anda akan nilai dan kemampuan Anda sendiri. Jika Anda memilih untuk merespons, biarkan itu datang dari tempat kekuatan dan keyakinan diri. Jika dia akhirnya mengirim pesan setelah diam lama, respons seperti, "Tidak masalah, saya sibuk dengan proyek-proyek saya," menunjukkan bahwa Anda tidak hanya duduk menunggu dia. Ini mengkomunikasikan bahwa hidup Anda penuh dan memuaskan, terlepas dari keterlibatannya. Cobalah juga untuk fokus menjalani hidup terbaik Anda dan biarkan tindakan Anda berbicara. Lakukan aktivitas yang Anda sukai, habiskan waktu dengan orang-orang yang menghargai dan memberi energi positif kepada Anda, dan terus berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Ketika Anda fokus pada aspek positif dalam hidup Anda, hal ini secara alami membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kepada orang lain, termasuk dia, bahwa Anda menjalani hidup yang penuh dan memuaskan. Dengan menunjukkan bahwa Anda puas dengan atau tanpa perhatiannya, Anda sedang menghidupi prinsip stoik. Anda menunjukkan ketahanan, tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal, dan menghargai diri sendiri. Ini bukan tentang membuatnya merasa bahwa dia kehilangan sesuatu dengan cara yang pendendam,
tetapi tentang menikmati hidup Anda dengan tulus dan merasa puas dengan pencapaian Anda sendiri. Ingat, stoicisme tidak mendorong kita untuk tidak merasakan atau mengabaikan emosi kita, tetapi mengajarkan kita untuk memprosesnya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Pertahankan martabat Anda, hargai keputusannya untuk fokus pada hal lain, dan terus berinvestasi pada diri Anda. Pendekatan ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik bagi orang lain, tetapi juga memperkaya hidup Anda sendiri, yang merupakan tujuan utama. Nomor 9. Buktikan salah keyakinannya. Saat dia mengabaikan Anda, mungkin karena dia memiliki kesalahpahaman tentang siapa Anda atau apa yang bisa Anda lakukan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, tetapi untuk hidup sesuai dengan sifat dan nilai-nilai sejati kita. Jika seorang wanita berpikir bahwa Anda tidak cukup tahu tentang suatu topik, misalnya, temukan cara alami untuk berbagi wawasan dan pemahaman Anda saat topik tersebut muncul. Ini bukan tentang pamer atau memaksa, tetapi tentang dengan lembut memperbaiki kesalahpahaman melalui tindakan dan pengetahuan Anda. Jika Anda dianggap tidak menarik, kejutanlah dia dan mungkin juga diri Anda sendiri dengan terlibat dalam kegiatan baru atau berbagi cerita tentang pengalaman Anda yang mencerminkan keunikan dan kedalaman diri Anda. Ini bisa berupa petualangan terbaru, buku yang mengubah pandangan Anda, atau hobi yang Anda sukai. Menunjukkan minat dan kemampuan Anda yang beragam secara alami dapat mengubah persepsinya dari waktu ke waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa stoicisme juga mengajarkan nilai pelepasan dari persetujuan eksternal. Jika dia terus mengabaikan Anda meskipun Anda sudah berusaha, penting untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Ini memang sulit dilakukan, tetapi yang penting adalah fokus pada pertumbuhan dan perbaikan diri Anda, bukan untuk memenangkan persetujuan atau perhatian dia. Kembangkan diri Anda untuk kepuasan dan kesejahteraan pribadi, bukan hanya untuk mengubah pikiran seseorang. Misalnya, jika Anda sudah mencoba untuk berinteraksi dan berbagi, tetapi tetap diabaikan, alihkan energi Anda pada tujuan pribadi dan refleksi diri. Bekerjalah pada aspek karakter yang ingin Anda tingkatkan, seperti kesabaran, ketahanan, atau kemurahan hati. Fokus pada kebajikan pribadi ini adalah inti dari prinsip Stoik dan memastikan bahwa meskipun reaksinya tidak sesuai, Anda tetap menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Secara umum, membuktikan bahwa dia salah dalam pandangannya secara stoik bukan tentang membuka diri secara dramatis, tetapi tentang demonstrasi diam-diam dan terus-menerus dari siapa diri Anda sebenarnya melalui tindakan dan pilihan Anda. Ingat, nilai diri Anda tidak bergantung pada pengakuan dia, tetapi pada kemampuan Anda untuk hidup dengan jujur dan penuh kebajikan. Terus fokus pada apa yang membuat Anda menjadi orang yang baik, mampu, dan menarik, dan biarkan hidup Anda berbicara untuk dirinya sendiri. Nomor 10. Berikan perlakuan diam. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk merenung atas tindakan kita dan memilih respons yang sejalan dengan prinsip kita, bukan bereaksi karena rasa sakit atau dendam. Jadi, jika seorang wanita mengabaikan pesan Anda dan Anda berpikir untuk tidak membalas pesannya, pertimbangkan apa yang Anda harapkan dengan diam ini. Apakah itu untuk mendapatkan kembali rasa kontrol atau untuk mengkomunikasikan bahwa Anda merasa diabaikan? Jika Anda memilih untuk menunda balasan, lakukanlah itu sebagai bentuk refleksi diri, bukan sebagai hukuman. Misalnya, jika dia mengirim pesan setelah beberapa waktu diam, alih-alih buru-buru membalas atau mengabaikannya sebagai pembalasan, ambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan mengapa dia mungkin diam dan apa yang Anda inginkan dari interaksi tersebut. Jeda ini bukan hanya untuk membuat dia penasaran, tetapi untuk memberi diri Anda ruang untuk merespons dengan bijak. Ketika Anda membalas, buatlah singkat dan sopan, bukan sebagai permainan, tetapi sebagai refleksi dari rasa hormat dan niat baik Anda. Katakan sesuatu seperti, "Hai, saya lihat kamu menghubungi saya. Saya sedang fokus pada beberapa proyek pribadi dan merenung tentang percakapan kita. Bagaimana kabarmu?" Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda tenang dan tidak terdesak, tetapi juga terbuka untuk interaksi yang bermakna. Pendekatan Stoik di sini bukan tentang menekan perasaan Anda atau mengabaikan situasi, tetapi tentang mengelola reaksi Anda dengan cara yang menjaga martabat Anda dan menghormati kemungkinan alasan di balik perilaku orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri dan tidak akan terlibat dalam cara-cara yang mengorbankan kedamaian batin Anda. Nomor 11. Jangan biarkan dia melihat kamu berjuang. Jika seorang wanita mengabaikanmu,
sadari bahwa perhatiannya bukanlah sesuatu yang bisa kamu paksakan. Kunci di sini adalah tetap tenang dan terus menjalani hidup seperti biasa. Ini bukan berarti mengabaikan perasaanmu. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, tetapi mengelolanya dengan bijaksana. Misalnya, jika dia mengabaikan pesan teks atau interaksi sosialmu, jaga agar reaksimu tetap ringan dan terkontrol. Tunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh di permukaan, bukan karena kamu tidak merasa sakit ditolak, tetapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhi perilaku atau harga dirimu. Kamu tetap menjadi orang yang percaya diri dan yakin seperti sebelumnya. Ini bukan tentang berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi tentang tidak membiarkan hal itu terlihat mengguncangmu. Ketika kamu berinteraksi dengannya, jaga sikap sopan dan hormat. Bersikap agresif atau konfrontatif tidak akan membantu situasi ini, malah bisa memperkuat persepsi negatif yang mungkin dia miliki atau memperburuk keadaan. Sebaliknya, sikap tenangmu bisa menjadi pengingat halus tentang kedewasaan dan stabilitasmu, kualitas yang sangat dihargai dalam hubungan apapun. Dengan menerapkan pendekatan stoik ini, fokuslah pada aspek hidupmu yang bisa kamu perbaiki dan nikmati tanpa perlu pengakuan darinya. Jelajahi hobi, habiskan waktu dengan teman-teman yang mendukungmu, dan terus berkembang secara profesional dan pribadi. Tindakan ini memperkuat kemandirian dan ketangguhanmu. Dengan tetap sopan dan hormat dalam interaksimu, kamu sedang mempraktikkan prinsip stoik lain, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk berlatih menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa memedulikan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan stoikisme dengan menjaga ketenangan dan fokus pada hidupmu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya menjaga martabatmu, tetapi juga memposisikanmu sebagai seseorang yang tangguh dan tenang di hadapan ketidakpedulian. Teruslah menjalani hidup terbaikmu dan biarkan ketenangan serta kekuatanmu berbicara lebih banyak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan wawasan ini hingga akhir. Hari ini, kita telah membahas ajaran stoikisme yang mendalam yang mengingatkan kita bahwa reaksi kita terhadap tantangan hidup ada dalam kendali kita. Kami membahas bagaimana mengubah penolakan menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi dan ketahanan. Ingat, jika seseorang yang spesial tampaknya tidak memperhatikanmu, tetaplah tenang, tunjukkan kepercayaan diri, dan jangan anggap ketidaktertarikan mereka secara pribadi. Alih-alih melihat penolakan sebagai kemunduran, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas dirimu yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang urusan romantis, tetapi filosofi yang berlaku di semua aspek kehidupan dan hubungan. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa bermanfaat, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang membantu kamu menavigasi kompleksitas hidup dengan sikap tenang dan percaya diri. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan wawasanmu di kolom komentar, karena pengalamanmu bisa sangat mengangkat orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk menonton video yang direkomendasikan yang muncul di layar sekarang. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan atas dukunganmu yang berkelanjutan. Setiap langkah mundur bisa menjadi langkah maju jika kita belajar dan berkembang dari itu. Teruslah merangkul perjalananmu dengan ketahanan dan ubah setiap penolakan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Sampai jumpa di video berikutnya.